Bib, mau tanya Bib, Y, sebetulnya terapi apa sih Bib yang paling efektif digunakan untuk klien yang sakit? ya. Kalau ditanya terapi apa yang paling efektif, ya relatif. Ada yang dengan teori ini sembuh, ada yang dengan ini tidak. Karena memang hukum kehidupan begitu. Matahari itu membuat awas mata burung Raja Wali, tapi dia menyilaukan mata burung hantu. Jadi satu sisi bermanfaat untuk si A, satu sisi belum tentu bermanfaat untuk si B. Tapi yang utama itu begini. Kemarin di video pertama saya di part yang satu, bisa dilihat di video saya, itu sudah saya jelaskan yang paling utama adalah mengerti ya makna atau tujuan hidup. Karena sumber penyakit yang paling utama itu disebabkan oleh perut ya, dimana orang tidak bisa mengelola perut, menurutkan syahwatnya. Makanya sering sekali saya berkata, banyak sekali orang yang rajin ibadah di kala sehatnya ya, mulutnya tidak pernah kering dari berzikir ya, menyebut asma Allah, tapi ketika sakit ternyata tidak bisa apa-apa. Dia tetap mengeluh, tetap kadang malah tidak bisa melakukan ibadah seperti yang dilakukannya pada saat sholat. Karena memang ujian terberat dalam hidup ini adalah hakikatnya adalah sakit. Karena sakit itu bisa menghilangkan kenikmatan ya, dimana orang yang sehat rajin zikir, terbiasa zikir pun dia bisa jadi tidak bisa lagi melakukan itu, sakit itu. Nah, yang paling utama untuk agar penyakit itu cepat sembuh itu bukan terapinya ya, tetapi yang pertama adalah keyakinannya. Meyakini bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah, nikmat dari Allah. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kemarin kan mindsetnya sudah saya jelaskan. Jadi makanin untuk hidup, hidup untuk ibadah. Jangan dibalik, hidupnya untuk makan, makanya menurutkan syahwatnya. Makanya saya sering berkata berkali-kali, banyak orang yang rajin ibadah pun ternyata belum bisa menerapkan ini, belum bisa menjalankan ini. Karena apa? Kita lihat banyak ulama-ulama yang katanya sudah ilmunya mumpuni, tapi ternyata ketika masalah perut dia tidak bisa memanage ini, dia tidak bisa mengatur, mengontrol, dan tidak bisa mengikuti apa yang disunahkan Nabi ya. Makan kan, perut kan harus dibagi menjadi tiga, ada makanan, sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga untuk udara. Nah, banyak orang yang makannya harus enak-enak, karena faktanya banyak saya temui yang kiai, yang ulama, yang ahli hadis, yang hafal Quran, ketika sakit disuruh berpantang tidak bisa, tetap maunya makan yang enak-enak. Berarti kan dia belum bisa mengerem, belum bisa mengendalikan dirinya, bahwasannya makan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk hidupnya agar bisa beribadah, bukan makan itu untuk menurutkan nafsunya, syahwatnya harus enak, harus lezat, harus nikmat, tidak. Nah, di sini pentingnya kita pemahaman dasar yang lebih utama. Karena pernah suatu ketika saya di Palu ya, sekitar tahun 2000 2001, ada tokoh agama yang tuaka lah, kalau bahasa di Palunya itu tuaka. Tuaka itu orang yang dituakan, orang yang dihormati, ulama besar. Tapi ketika sakit suruh, ada perintah larangan dari dokter untuk tidak makan santan, daging kambing ya, sate, malah beliau marah-marah, istrinya dimaki-maki, dibentak-bentak. Saya melihat sendiri, dia mengatakan makan harus enak gitu lah. Artinya kan beliau belum bisa sampai kesadarannya sampai ke masalah makan itu. Jadi makanan itu yang paling utama, mengelola perut lah agar terapi itu bisa efektif. Yang paling utama itu meyakini bahwa sakit itu ujian atau nikmat dari Allah. Yang kedua, mengubah pola pikir, mindsetnya dari makan itu untuk hidup, hidupnya untuk ibadah. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti hidup untuk makan. Makanya makan harus yang enak, harus yang sesuai selera. Kalau masih seperti ini susah untuk sembuh. Yang kedua, yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah mencoba mengubah afirmasi, mengubah doa, mengubah kata-kata, mengubah perkataan zikir ya. Jadi gini, Masaru Emoto itu seorang ilmuwan dari Jepang melakukan penelitian pada air. Jadi terhadap doa, kata-kata positif itu pada air. Ternyata air yang didoa-doa atau diucapkan kata-kata yang positif, setelah diteliti, diperiksa dengan alat mikroskop dan alat yang canggih, molekul-molekul dalam air itu berubah menjadi sangat bagus.
Sementara satu air lagi yang diucapkan kata-kata kasar, kata-kata jelek, molekul-molekul airnya itu berubah menjadi tidak beraturan, keruh, jelek, dan lain sebagainya. Itu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Masaru Emoto, seorang profesor dari Jepang loh ya. Nah, jadi artinya apa? Doa atau kata-kata itu sangat punya peranan penting, sangat punya pengaruh penting terhadap tubuh, respon tubuh. Maka dari itu yang paling bagus untuk proses terapi penyembuhan itu mengucapkan kata alhamdulillah. Kalau menurut saya loh ya, kita bukan bicara berdebat masalah agama sesuai syariat dan lain sebagainya, bukan, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Ternyata kata alhamdulillah itu punya sensasi yang luar biasa terhadap respon tubuh. Ya, coba jahit ketika saya pukul gini, dek, kerasa sakit, terus ngucap wah, teriak, aduh, dengan ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Coba rasakan sensasi di tubuh, pasti akan berbeda. Karena mengucap alhamdulillah itu akan menurunkan gelombang otak. Ya, gelombang otak frekuensinya akan turun dari beta ke alfa. Ya, nah penurunan gelombang otak dari beta ke alfa itu secara otomatis akan membuat tubuh itu menjadi rileks dan tenang. Ketika tubuh menjadi rileks dan tenang, secara otomatis nanti endorfin akan keluar, melepaskan endorfin yang membuat tubuh menjadi semakin rileks, semakin rileks. Nah, kata alhamdulillah ketika diucapkan berulang-ulang terus menerus, ini akan menjadi seperti anestesi alami. Jadi rasa sakitnya itu akan menjadi berkurang, bahkan sampai pada fase hilang. Ada yang bertanya, teori. Bukan teori mas, saya penderita autoimun. Autoimun itu setara dengan kanker sakitnya. Nah, level sakit kanker atau itu autoimun itu seperti apa? Titik Puspa pernah diwawancarai di stasiun TV, ditanya sakitnya seperti apa bu? Saya sudah melahirkan berkali-kali, tetapi sakitnya melahirkan belum ada secuil pun dari sakitnya kanker. Kalau bisa diibaratkan, sakitnya kanker itu 1000 kali lebih sakit dibanding saat melahirkan. Nah, bagi laki-laki yang tidak melahirkan, pengen tahu rasanya sakit kanker itu seperti apa? Ketika Anda pernah sakit gigi, kalikan 1000 kali. Itulah sakitnya sakit kanker. Saya ini autoimun ya. Dari remaja saya sudah kena dan saya sudah mempraktekkan itu. Jadi saya sudah bisa paham rasa level sakitnya itu seperti apa. Jadi yang kedua itu ya, ucapkan alhamdulillah. Itu akan mampu meningkatkan ya, respon tubuh itu akan bagus, akan menurunkan gelombang otak, meningkatkan hormon-hormon dalam tubuh, sel-sel mati akan diubah, dimakan oleh sel-sel baru sehingga menjadi lebih sehat. Saya kira ini dulu, nanti kita akan sambung di video berikutnya ya. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan sampai selesai. Bersama saya Tabib Mulia, Dedengkotnya Pengobatan Alternatif di Nusantara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.